Bedanya Alkitab Al-Muqaddas dan Alkitab doang, nggak pakai Muqaddas. Saya Pendeta Tanhonai dari Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Gaifu mau memberi pencerahan, memberi tausiah ya, supaya kita paham ya. Bedanya Alkitab Al-Muqaddas dengan Alkitab doang yang nggak pakai Muqaddas. Pada tahun 585 Masehi ya, ada 3 nabi di Arab Saudi, yang sekarang namanya Arab Saudi, dulu belum ya. Arab Saudi kan merdeka 1932 ya. Di Jazirah Arab yang sekarang jadi Arab Saudi, Yesus Allah segala Allah memilih 3 nabi. Warokah bin Naufal, Khadijah binti Kuwailid, dan Katem ya, siapa sih namanya, siapalah gitulah, Al Hasim atau siapa namanya ya. Katem ini suaminya Khadijah, suami yang real, yang bisa digambar dan bisa membaca menulis ya. Jadi saya meluruskan, Katem adalah nabi suaminya Khadijah yang real, yang asli ya. Katem ini nabi dipilih oleh Yesus, dia real ya, dia bisa digambar karena real toh, dan dia bisa membaca, bisa menulis ya. Lalu mentranslate ya ke dalam Alkitab bahasa Arab yang disebut Alkitab Al-Muqaddas. Kitab atau buku itu bahasa Arabnya Alkitab. Kalau buku suci, Alkitab Al-Muqaddas. Ya, clear sampai situ ya. Di dalam Alkitab Al-Muqaddas ada Allah Subhanahu wa taala. Yesaya 57 ayat 15 selalu diikuti nama. Allah Subhanahu wa taala Isa Al-Masih. Ada Allahu Ahad Warabani, 1 Korintus 8 ayat 6 selalu diikuti nama Isa Al-Masih. Ada Allahu Akbar ya, Titus 2 ayat 13 diikuti nama Isa Al-Masih. Allah Azza wa Jalla, Allahu Ahad Warabani ya, Al-Mungit itu selalu diikuti Isa Al-Masih. Itu adanya di Alkitab Al-Muqaddas tahun 585 sampai 600 Masehi lah ya. Ya seperti itu ya. Mulai abad ke-6 lah ya, akhir abad ke-6 seperti itu. Itu Alkitab Al-Muqaddas. Jadi kitab suci, Alkitab Al-Muqaddas. Bahasa Yunaninya Agiagrafi, bahasa Inggrisnya Scripture, bahasa Indonesianya kitab suci. Ya, seperti itu. Lalu Alkisah katanya ada yang meniru. Katanya ya toh. Ada yang meniru cuman jadi kitab doang, Alkitab doang, nggak pakai Muqaddas. Muqaddasnya dihilangin. Alkitab doang ya. Pakai bahasa Arab juga ya. Alkitab Al-Muqaddas ditiru, dijadikan Alkitab doang, Muqaddasnya dihilangin. Di situ segala nama Isa Al-Masih dibuang. Allah Maha Suci Maha Tinggi, harusnya ada Isa Al-Masih, Isa Al-Masihnya dibuang. Allahu Akbar, harusnya ada Isa Al-Masih, Isa Al-Masihnya dibuang. Allah Azza wa Jalla ya, Isa Al-Masihnya dibuang. Jadilah kitab doang, bahasa Arabnya Alkitab tok titik. Kalau Alkitab Al-Muqaddas itu kitab suci. Nah, kalau Alkitab doang tidak suci, sebab kata sucinya dibuang. Suci itu kan Muqaddas. Paham? Jadi yang berkoar-koar, Alkitab itu nama lain dari kitab kami. Iya, nggak pakai suci. Ya, Alkitab itu kan cuma kitab doang, buku. Karya sastra, seperti itu. Tapi kalau Alkitab Al-Muqaddas itu miliknya orang Kristen Arab dulu. Sekarang Alkitab Al-Muqaddas sudah sama seluruh dunia. Kalau dulu masih khusus untuk orang Arab ya. Siapa 3 nabi Pak? Warokah, Khadijah, dan Katem.
KTM ini bisa digambar, Pak, bisa digambar dan bisa membaca menulis. Seperti itu. Ya, jadi clear. Dalam Bingkai Indonesia Pancasila saya memberi tausiah supaya kita semua tahu, jangan Anda mabuk agama. Alkitab itu nama lain dari kitab kami. Iya, Al-Muqaddasnya kamu buang. Kalau Alkitabnya Kristen, Alkitab Al-Muqaddas. Very very clear. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus. Mari muliakanlah Yesus Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Dia di tahta surga, Dia Alfa Omega. Mari muliakanlah Dia. Pujian, hormat dan kemuliaan bagi Yesus Tuhan dan Allah, dulu, sekarang, dan selamanya. Pujian, hormat dan kemuliaan bagi Yesus Tuhan dan Allah selama-lamanya. Jadi clear, kalau punyanya Kristen itu Alkitab Al-Muqaddas. Lalu katanya ditiru cuman disebut Alkitab doang. Jadi Alkitab itu nama lain dari kitab kami, kata peniru itu. Nggak salah, karena Muqaddasnya kamu buang. Jadi cuman kitab doang dong, Pak, nggak pakai suci, betul. Jadi itu bedanya Alkitab Al-Muqaddas dan Alkitab doang nggak pakai suci. That's it. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus. Haleluya, amin.